Romy Hadiwijaya untuk match single kita 1v1 situation di game pertama dari 3 partai yang akan kita saksikan untuk derby klasik, yang dimana RRQ Faidan menyerang dari sebelah kiri kanan menggunakan jersey berwarna merah, sedangkan untuk EVOS Esport dari Romy Hadiwijaya akan menggunakan jersey berwarna hitam atau biru gelap nampaknya, menyerang dari si kanan ke kiri. Kita berdua sebagai caster mengucapkan selamat menyaksikan jeda pertandingan, enjoy this game. Kali ini Rizky Faidan yang melakukan serangan dari sebelah kiri lapangan pertandingan dengan Philip Lam. Paulo Maldini sirkulasikan lagi bola dari belakang, kali ini Patrick Vieira. Andreas Iniesta yang kuasai bola. Anda kembali pada Patrick Vieira, perlahan saja seorang Faidan seperti biasa membangun serangan, tidak terburu-buru untuk melakukan sebuah tusukan ke jantung pertahanan. Paulo Maldini pada Rio Ferdinand kali ini berusaha untuk kembali mencari opsi umpan di depan. Vitinha, oh awas, tanggung tadi umpannya, beruntung masih belum hilang. Kali ini giliran Andreas Iniesta para Patrick Vieira, lob through pass, Andreas Iniesta dituju, masih berhasil dihalau, kembali gagal usaha dari Faidan untuk bisa mengancam data gol perdana bagi Rex Regungkion. Yes, masih bertahan 0-0, sedangkan Romy Hadiwijaya kali mencoba untuk membangun upaya serangan ya. Namun ada sedikit kesalahan pembacaan situasi nampaknya direbut oleh seorang Rizky Faidan yang juga melakukan sebuah keputusan yang terlalu terburu-buru, sehingga penguasaan bola kembali menjadi milik seorang Romy Hadiwijaya. Rodri coba untuk langsung saja lepas dia melebar ke sebelah kanan, dan Fries ke tengah lagi. Ruud Gullit mencoba untuk tarik ulur, nampaknya Kylian Mbappe dalam kotak penalti mencoba untuk melakukan double touch, dari nampaknya masih belum sempurna timingnya. Langsung direbut oleh Faidan, melancarkan satu buah upaya serangan balik melebar ke sebelah kiri. Ada Philip Lam, membengi oleh Rodri, tak menemukan ruang. Coba transisi dia melebar ke sebelah kanan. Andreas Iniesta kepada Pele, diapit dua pemain, masih mampu untuk melepaskan satu buah umpan. Vitinha yang agak sedikit memaksakan, nampaknya cukup struggling bagi kedua pemain untuk bisa menciptakan satu gol pertama. Ya, masuki 15 menit awal babak pertama kali ini, skor masih sama kuat 0-0. Masih belum berhasil nampaknya kedua pemain untuk bisa mengancam lini pertahanan lawannya masing-masing. Kali ini Faidan berusaha untuk membuild up serangan dari bawah. Hati-hati, pressing cukup tinggi diberlakukan oleh pemain-pemain dari seorang EVOS Romy. Switch play kali ini ke sebelah kiri, ada Philip Lam. Masih Philip Lam. Philip Lam masih melaju dengan bolanya kali ini, cukup cepat pergerakannya. Umpan per Vitinha di tengah. Masih Vitinha, kelok-kelok dia. Arah kepada Patrick Vieira, lepas pada Vitinha, awas ada ruang di sana Vitinha, sebuah terupas kepada Cristiano Ronaldo dari sudut sempit. Kita lihat sebuah tembakan dilepaskan, masih mampu diselamatkan oleh goalkeeper dari EVOS Romy di sana, hanya menghasilkan sebuah corner kick pertama bagi seorang Rizky Faidan. Yes, satu upaya serangan pertama yang nampaknya masih bisa dimanfaatkan melalui tendangan penjuru bagi seorang Rizky Faidan. Sebenarnya tadi Rapinya yang akan menjadi eksekutor untuk tendangan penjuru, menginstruksikan Cristiano untuk lebih dekat, memancing dua pemain untuk keluar di luar kotak penalti, coba untuk langsung mengincar pemain dekatnya, tapi agak sedikit luput. Masih bisa memanfaatkan kesempatan keduanya. Vitinha nampaknya yang berada di sayap kiri penyerangan dari seorang Rizky Faidan, dibayang-bayang oleh Dumfries, masih bisa melepaskan umpan. Neymar Junior agak sedikit ke belakang. Pele coba dia menggocek-gocek, diapit oleh dua pemain. Kesalahan umpan dari seorang Romy nampaknya membuat bola direbut kembali oleh Rizky Faidan. Lob terupas diberikan pada Neymar Junior, bukan sebuah offside. Satu buah umpan, masih ada pemain kedua di depan mulut gawang dari seorang Rizky Faidan yang masih memiliki beberapa opsi untuk bisa merobek jala gawang dari seorang Romy Hadiwijaya yang pada akhirnya mampu untuk melaksanakan gol pertama di menit ke-28 bagi RRQ Faidan. Luar biasa skema yang sangat cantik dipertunjukkan oleh Rizky Faidan, berhasil membongkar pertahanan dari seorang Romy Hadiwijaya, membuka keunggulan di pertengahan babak pertama 1-0 kali ini. Tentunya akan memaksa seorang Romy untuk tampil lebih menyerang, tapi kita lihat lagi-lagi ball possession dikuasai oleh pemain-pemain dari seorang Faidan. William Thuram kali ini kuasai bola. Switch play dia ke sebelah kiri, ada seorang Philip Lam di sana. Masih Philip mencari opsi umpan, dia berkelok-kelok memancing pergerakan dari Ruud Gullit untuk pressing jauh ke depan. Hati-hati Faidan, sedikit tanggung dari umpannya, namun belum hilang penguasaan bola dari Faidan. Andreas Iniesta, masih Iniesta, terpas kepada Pele, masih Pele, akan lagi ke belakang pada seorang Patrick Vieira. Coba mencari opsi umpan dia, berputar-putar pergerakannya. Masih Patrick Vieira, kembalikan lagi kepada Pele. Andreas Iniesta kembali, masih Iniesta, coba ditempel seorang Roberto Carlos, milik dari seorang Romy Hadiwijaya. Masih Iniesta, membawa bola dia, merangsek ke tengah, cancel sedikit pergerakannya,
mencari opsi umpan kembali ke dalam kotak penalti, namun masih mampu digeblok dan digagalkan clear bola jauh ke depan. Tapi lagi-lagi penguasaan bola jatuh di pemain-pemain dari seorang Rizky Faidan. Switch play ke sebelah kiri ada Paulo Maldini, arahkan pada Philip Lam. Coba ditekan dia oleh pergerakan dari seorang Denzel Dumfries. Sukses untuk mengambil bola. Berbahaya kali ini, sebuah serangan balik cepat, kurang cermat. Gagal tadi umpan terobosan dari EVOS untuk bisa menemukan pergerakan pemain EVOS yang terlepas di belakang garis pertahanan pemain-pemain Faidan. Philip Lam kali ini pada seorang Vitinha. Umpan ke depan, Neymar Junior yang dituju. Philip Lam kembali, one two pass kah di sana. Nampaknya lob through pass pada Neymar. Kembali kali kepada Philip Lam. Masih Philip Lam, putar-putar dia mencari celah dari lini pertahanan seorang Romi Hadiwijaya. Sangat cermat apa yang dilakukan oleh Philip Lam. Coba masuk ke tengah, masih Philip kepada Neymar Junior, membuka ruang tembak. Ada extra pass pada Andres Iniesta. Cantik apa yang dilakukan seorang Rizky Faidan di sana. Gagal untuk mampu diantisipasi dengan baik oleh seorang Romi Hadiwijaya. Namun beruntung sontekan kaki kanan dari Iniesta masih mampu diselamatkan oleh sang goalkeeper dari EVOS Romi. Itu gue yang salah lihat atau gimana tadi? Itu statistiknya di 45 menit pertama Rizky Faidan penguasaan bolanya 81%, Pak. Berbanding 19% dengan seorang Romi Hadiwijaya, yang itu artinya memang penguasaan bola Rizky Faidan yang sangat lengket, dan juga Romi yang tak dibiarkan untuk melaksanakan satu tendangan pun. Yang dimana Faidan sudah mendapatkan beberapa kali kesempatan, 4 tendangan dan juga 4 on target, membuat dirinya bermain dengan cukup mendominasi jalannya pertandingan kita. Untuk di match yang pertama, di game yang pertama antara RRQ dan juga EVOS. Masuk 45 menit kedua, RRQ mencoba untuk bangun upaya serangan. Neymar Junior bagi seorang Rizky Faidan yang bermain cukup percaya diri, berhasil diintersep oleh Dumfries milik dari seorang Romi Hadiwijaya. Lob through pass diberikan, mencoba untuk mengincar pemain yang berada di depannya, yaitu Kylian Mbappe. Masih mampu untuk melakukan satu buah clearance nampaknya bagi seorang Faidan. Masih bertahan kali ini, skor 1-0 di 5 menit awal babak kedua. EVOS Romi coba kali ini mempertahankan ball possession, tapi hampir hilang. Nampak kesulitan bagi Romi untuk bisa mempertahankan ball possessionnya, untuk bisa dijaga lebih lama, dan juga untuk bisa dikonversikan menjadi sebuah peluang yang mengancam. Namun kita lihat kali ini Romi coba membangun serangan. Lothar Matthäus terjatuh, play on menurut wasit. Ruud Gullit pada Rodri, terupas dari Ruud Gullit kembali. Ruud Gullit ada ruang di sana, menunggu pergerakan dari Lionel Messi. Nampaknya terlalu lama untuk mengambil keputusan tadi di sana. Romi berhasil kembali diambil alih dengan paksa oleh seorang Faidan, tapi lagi hilang kali ini. Roberto Carlos untuk Romi Hadiwijaya kepada Kylian Mbappe, bergerak di sebelah kiri kali ini. Roberto Carlos crossing ke tiang dekat, masih mampu dihalau, kembali mampu diamankan oleh lini pertahanan dari seorang Faidan. Maldini pada Philip Lam. Skor 1-0 masih bertahan kali ini memasuki menit ke-60 di babak kedua. Nampaknya belum kunjung datang peluang yang cukup mengancam dari arah EVOS Romi di sana, Firles. Yes, masih belum ada tambahan-tambahan lagi, sebuah ancaman yang diberikan, tapi perlahan namun pasti Romi mencoba sebisa mungkin untuk setidaknya bisa mengancam gawang dari Rizky Faidan. Kembali satu buah upaya serangan, upaya bala bantuan dari seorang Romi Hadiwijaya, tapi lagi-lagi stuck di lini kedua pertahanan dalam kotak penalti dari seorang Rizky Faidan. Langsung saya buang bola ke depan, kesalahan satu buah clearance. Untungnya masih ada backup dari seorang Rio Ferdinand. Buang saja ke depan, duel udara bagi EVOS Romi. Lionel Messi agak sedikit bingung nampak ya, mencoba untuk mencari kawan yang melakukan scanning. Pindahkan dia ke tengah, Rodri umpankan kepada Lothar Matthäus. Ada Kylian Mbappe, berputar dia, dibimbing oleh Rio Ferdinand. Terlalu lama mengambil keputusan nampaknya, langsung direbut oleh Faidan. Melancarkan satu buah upaya serangan balik, melebar. Coba untuk ke tengah kali ini, Cristiano Ronaldo. Neymar Junior memanfaatkan transisi serangan bagi seorang Rizky Faidan. Philip Lam, lob terlepas diberikan, maksudnya masih mampu dicegah oleh Romi. Balik kali ini, Romi yang berusaha untuk membangun serangan balasan dari Kylian Mbappe. Roberto Carlos, masih Roberto, balik lebar Kylian Mbappe, ada opsi umpan depan. Masih Kylian nampaknya kuasai bola, diledik sedikit serangan yang nampaknya di sana. Lothar Matthäus, putar-putar dia, akan pada Ruud Gullit, umpan kepada Kylian Mbappe, masuk kotak penalti, sebuah tembakan pressing diberikan di sana. Kembali mampu ditepis usaha tembakan dari seorang Romi Hadiwijaya, tapi kembali datang usaha serangan dari EVOS Romi. Rodri pada seorang Lionel Messi,
Lothar Matthäus dengan ruang. Masih Lothar Matthäus. Coba lah Roberto Carlos. Sebuah crossing ke tiang jauh. Namun sundulan dari seorang Ruud Gullit tadi masih melayang jauh tinggi di atas gawang dari seorang Faidan. Belum kembali berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan. Memasuki momen-momen terakhir di babak pertama ataupun babak kedua maksudnya. Yes, at least tidaknya di babak kedua kali ini Romy Hadiwijaya mampu untuk memberikan beberapa peluang-peluang yang dimana itu merupakan sebuah progres dibanding dengan babak pertama yang kita ingat tadi bahwasannya ia hanya mampu untuk mengoleksi 19% penguasaan bola dengan 0 upaya peluang yang belum mampu untuk ia ciptakan, sehingga tentunya perlahan namun pastinya sudah memberikan beberapa ancaman tadi dengan satu buah upaya tendangan flashingnya yang nampaknya masih mampu tertepis oleh sang penjaga gawang dari Rizky Faidan. Dan sebelum melanjutkan pertandingan akan adanya pergantian beberapa pemain baru ataupun kaki-kaki baru dari kedua belah pihak, terutama bagi seorang Romy Hadiwijaya yang sudah mulai menemukan ritme permainannya di menit ke-75. Jadi tentu apa yang dia harapkan, apa yang penonton harapkan, bisa memberikan sebuah gebrakan baru, bisa memberikan sebuah ancaman bagi seorang Rizky Faidan. Karena tentu perbedaan gap 1 gol ini masih belum bisa dipastikan kemenangan bagi seorang Rizky Faidan. And here we go, kita melanjutkan jalannya pertandingan kembali. Satu buah upaya tendangan gawang bagi seorang Rizky Faidan. Buang ke depan, Ruud Gullit. Satu buah upaya umpan terobosan diberikan pada Johan Cruyff. Masuk dalam kotak penalti. Berikan satu buah ancaman pertama bagi para pemain dari Hadiwijaya. Dan disambut dengan satu buah finishing yang nampaknya mengecoh sang penjaga gawang, termasuk Romy Hadiwijaya yang seharusnya menyamakan kedudukan justru diungguli kembali oleh seorang Rizky Faidan menjadi 2-0. 2-0, kita lihat bagaimana gol kedua datang dari sebuah finishing back heel shot dari pemain milik dari Faidan, mengecoh pergerakan goalkeeper milik dari Romy, kembali membawa RRQ unggul lebih jauh atas EVOS. Luar biasa terpantau, semakin seru, semakin panas pertandingan kali ini, di mana Romy yang sudah kembali menemukan ritme pertandingannya justru kali ini harus menderita gol kedua dari seorang Faidan. Kita lihat ada serangan balasan, berhasil digagalkan, belum kembali berhasil mengubah skor sementara bagi seorang Romy Hadiwijaya. Semakin malam semakin seru, terpantau sudah ada 7.000 pasang mata yang hadir di siaran kita malam hari ini. Terima kasih teman-teman, tentunya sambil kita menyaksikan jangan lupa teman-teman sambil di tap-tap lagi layarnya supaya semakin seru, semakin ramai siaran kita pada malam hari ini. Skor 2-0 masih bertahan kali ini dengan menyisakan 8 menit ataupun 7 menit di waktu normal babak kedua. Semakin tipis tentunya waktu yang tersedia bagi seorang Romy untuk bisa mengejar ketertinggalan 2 gol yang tercipta. Namun kali ini Faidan berusaha untuk meredam serangan dari seorang Romy Hadiwijaya. Ada Vinicius Junior kali ini. Vinicius berbahaya, sebuah umpan dilepaskan, gagal untuk bisa diselesaikan dengan sebuah penyelesaian akhir yang apik bagi seorang EVOS Romy. Yes, tersisa kurang dari 3 menit yang bisa dimanfaatkan. Tentu hanya sebuah miracle yang bisa menyelamatkan Romy Hadiwijaya untuk setidaknya bisa menyamakan kedudukan tersebut. Setidaknya ia harus bisa mampu untuk memperkecil ketertinggalan. Namun Rizky Faidan tak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Serangan datang kembali bagi Rizky Faidan. Vitinha lob through pass saja. Strike to Ruud Gullit. Bermain di sisi sayap penyerangan lapangan sebelah kiri, akan dimainkan sampai akhir waktu. Nampaknya Vitinha masih berusaha coba untuk mengincar gol ketiga bagi seorang Rizky Faidan. Rummenigge keluar di waktu yang tepat untuk melakukan sebuah clearance sekaligus mengakhiri jalannya pertandingan di game pertama ataupun di partai